Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas MIPA dan Kesehatan, Program Studi Farmasi. Kami akan menjelaskan materi seputar sifat dan reaksi senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Kami yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Sakila Putri dengan NIM 230205009, dan teman saya Elsa Rukia dengan NIM 2305052. Dengan saya Hadisa Putri dengan NIM 2302053. Dengan saya Adrian Ananda dengan NIM 230205068. Baik, di sini kami akan membacakan AIK-nya terlebih dahulu dengan surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Kita mulai dari penggolongan hidrokarbon. Nah, hidro itu adalah hidrogen, karbon itu adalah senyawa karbon. Nah, hidrokarbon adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon yang dilambangkan dengan C, hidrogen yang dilambangkan dengan H. Nah, gimana penggolongannya? Nah, hidrokarbon itu dilambangkan dengan CXHY. Nah, hidrokarbon itu terbagi menjadi dua golongan besar, yaitu alifatik itu terbuka dan siklik itu tertutup. Nah, alifatik ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu jenuh. Jenuh ini adalah tunggal, tak jenuh itu adalah rangkap. Nah, jenuh atau tunggal ini yang termasuk contohnya itu adalah alkana. Nah, alkana ini yang rumusnya adalah CnH2n plus 2. Nah, yang termasuk ke dalam tak jenuh adalah alkena yang rumusnya CnH2n. Yang kedua itu adalah alkuna yang rumusnya CnH2n-2. Nah, yang ketiga itu adalah alkadiena yang rumusnya CnH2n-2. Nah, alkana ini tadi kan rangkap tunggal kan. Nah, kita bikin di sini C-nya 4 kan, rangkap tunggal satu-satu gitu, di tunggal. Nah, yang kedua itu yang termasuk tak jenuh itu adalah alkena. Nah, alkena ini adalah rangkap 2. Nah, kita tulis di sini rangkap 2. Nah, alkuna itu adalah rangkap 3. Nah, kita tulis di sini rangkap 3. Alkadiena adalah rangkap 2, tapi rangkap 2-nya itu terbagi 2. Nah, ini yang masuk ke siklik, yaitu siklik ini tertutup. Nah, siklik ini terbagi menjadi 2, ada siklik. Ada siklik ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu jenuh dan tak jenuh. Nah, jenuh ini adalah yang contohnya sikloalkana. Nah, jenuh ini adalah tadi kan rangkap 1 kan. Nah, tapi ini tertutup sikloalkana.
banyak atom C, titik didih makin tinggi. Nah, makin banyak atom C-nya, titik didihnya makin tinggi. Untuk hidrokarbon yang bersiometer atau jumlah atom C-nya sama banyak, titik didihnya makin tinggi apabila rantai C makin panjang atau bercabang sedikit. Nah, yang ketiga itu adalah pada senyawa alkana terjadi reaksi oksidasi, reaksi substitusi, dan reaksi eliminasi. Lanjut ke reaksi dari alkana. Jadi reaksi dari alkana ini terdapat reaksi substitusi, reaksi oksidasi, dan juga reaksi eliminasi. Nah, reaksi yang substitusi itu adalah reaksi penggantian gugus fungsi. Nah, contohnya itu ada propana yang direaksikan dengan BR2 atau bromin. Nah, yang mana nanti atom H, salah satu atom H yang berada di propana ini itu akan diganti dengan BR atau BR2. Jadi ini dapat dikatakan seperti ini. Nah, CH3 tetap, CH2 tetap, dan ini, nah inilah yang akan digantikan menjadi CH2 dan di sini ditambahkan BR. Nah, BR ini adalah sebagai cabang. Kita beri penamaan dari hasil ini dimulai dari penamaan 1, 2, 3 sehingga BR ini menjadi cabangnya. Nah, cabang penamaan itu dimulai dari yang mendekati cabang. Berarti nomor 1 itu ada 1 bromin, karena dia C-nya ada 3, C ada 3 berarti propana, bromin, propana. Nah, di sini ternyata dihasilkan lagi terdapat hasil yang lain, bisa juga kita cari yang lain yaitu CH3 nya tetap. Nah, di sini berubahnya CH ini akan diganti menjadi cabang. Nah, seperti ini bentukannya. Nah, yang berubah itu adalah CH bagian tengah. Karena kenapa dia CH aja? Karena tangannya itu sudah mencukupi, jadi dia hanya membutuhkan tangan satu aja. Nah, di sini diberikan BR di bawahnya. Kita beri penamaannya dimulai dari cabang terbuka. Kita bisa dari sini 1, 2, 3 sehingga cabangnya di nomor 2 bromin, lanjut ke contoh dari reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi pembakaran. Nah, reaksi pembakaran ini terdiri dari reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran yang sempurna itu akan menghasilkan CO2, sedangkan reaksi pembakaran yang tidak sempurna itu akan menghasilkan CO. Baik, kita mulai dari reaksi pembakaran sempurna. Di sini terdapat suatu contoh senyawa. Ini adalah senyawa alkana, bagian propana yang akan ditambah dengan O2. Nah, berarti kita mulai dari persamaan yang sisi kiri dan sisi kanan itu harus sama. Kan ini itu tidak seimbang, jadi kita harus menyamakan keduanya. Yang mana kita lihat dari C sebelah kiri itu kan terdapat nomor 3, sehingga koefisien dari CO2 kita beri 3. Nah, kita lihat dari hanya di sini ada 8, sedangkan di sini ada 2. Nah, sehingga dia kekurangan 4, jadi 4H2. Nah, kita lihat di sini O-nya
dapatlah 10. Nah, dari sini 5. Berarti kan 10 bagi 2 yaitu 5. Ini adalah reaksi pembakaran sempurna. Nah, lanjut ke reaksi pembakaran tidak sempurna. Sama dengan contohnya yang reaksi pembakaran sempurna. Reaksi pembakaran tidak sempurna, nah, seperti tadi, berarti kita harus menyamakan sisi kanan dan sisi kiri karena kan ini tidak sama. Kita lihat C-nya, C yang di sini itu ada 3. Kita beri di sini berarti koefisiennya itu 3. Nah, sedangkan A-nya di sini ada 8. Berarti di sini ada 2 kurangan 4. Nah, kita hitung yang O-nya di sini ada 3, di sini ada 4. Jadi 7/2. Masuk ke nomor 3 yaitu reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi itu adalah reaksi perubahan ikatan tunggal menjadi ikatan pangkal. Contohnya itu ada di propana. Nah, berarti salah satu atom di propana ini atau bahan propana itu akan diubah menjadi H2 nantinya. Yang mana atom itu karena dia kurang satu tangan, karena dia kurang atomnya, berarti kan dia kurang tangannya. Maka dia akan berubah menjadi ikatan rangka buah. Nah, hasil yang dihasilkan itu adalah ini CH2 karena dia tadi udah atomnya udah diambil diubah menjadi H2, maka dia menjadi CH2. Nah, inilah tadi diubah menjadi ikatan rangka buah. Nah, ini berarti CH dan ini adalah CH3. Nah, inilah tadi yang diubah menjadi ikatan dan diubah dari atom CH3 menjadi H2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat alkena, yang mana sifat alkena itu memiliki sifat fisikanya identik dengan alkana. Poin pertama ada semakin panjang rantai karbon, maka NR juga semakin besar dan titik-titiknya semakin besar. Yang kedua, makin banyak percobaan, maka semakin turun titik-titiknya. Yang ketiga, suka larut dalam air tapi mudah larut dalam berlarut yang kurang polar. Baik, masuk ke reaksi alkohina. Yang pertama itu ada reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah penambahan atau penjemuran. Reaksi adisi ini itu mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Yang mana zat-zat yang dapat mengadisi itu ada gas hidrogen, halogen, dan juga asam salina. Dimulai dari gas hidrogen, contohnya itu ada etena, yaitu CH2, rangkap CH2 tambah H2. Dan tadi adalah perubahan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, yang mana direaksikan dengan yang kedua tadi kan direaksikan dengan H2. H2 ini itu akan rangkap ini itu akan diubah menjadi rangkap tunggal dengan cara masukkan H2 ke dalam atom CH pada etena. Jadi dia seperti ini. Dia akan dimasukkan ke sini dan tadi ada 2, jadi satu-satu atom H ini akan dimasukkan ke sini dan satu lagi ke sini menjadi CH3 dan CH3 dan namanya ini adalah dan yang kedua itu ada halogen. Halogen ini contohnya itu ada F2, Cl2, ada F2 dan H2. Yang mana contoh dari reaksinya yaitu ada propena yang direaksikan dengan BF2. Propena CH2, CH, CH3 direaksikan dengan BF2. Yang mana nantinya BF2 nya akan dimasukkan ke salah satu CH yang ada di propena. Karena BF ini atomnya berbeda dengan CH. BF itu atomnya berbeda dengan CH, maka dia akan dijadikan rangkap cabang. Jadi dia seperti ini. Ini BR kalau seperti ini. Nah, kata rangkapnya kan bilang berarti jadi
menjadi cabang. Nah, kita beri penomoran dari cabang terdekat jadi 1, 2, 3. Jadi namanya itu adalah 1,2 di bromin karena C-nya juga jadi propena. Di bromin propena. Nah, lanjut lagi ke asam halida. Asam halida itu ada HCl, HBr, HF, dan HI. Dimana contohnya itu ada propena direaksikan dengan HCl. Nah, pada asam halida ini itu berlaku hukum Markov-Nikov, yang mana atom H yang ada di asam halida itu akan berdekatan dengan atom H pada propena yang mengikat atom H lebih banyak. Istilah kata yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu. Nah, jadinya seperti ini. Berarti kan atom di HCl ini, atom H di HCl ini itu akan berdekatan dengan atom CH yang berdekatan dengan H, dan Cl-nya itu akan berdekatan dengan CH yang di sebelahnya, sehingga dia menghasilkan ini berarti kan CH yang bercabang Cl, dan ini CH juga. Nah, berarti karena dia berbeda, ada satu nama atom yang berbeda itu Cl. Nah, jadi dia dimasukkan ke sini, tapi dijadikan cabang, sehingga rangkapnya hilang dan terbentuk cabang. Mari kita buat penamaannya dari cabang yang terdekat, yaitu boleh dari sini, boleh dari sini, 1, 2, 3. Berarti cabangnya di nomor 2. Cabangnya namanya kloro. Masuk ke reaksi pembakaran dari alkena. Contohnya reaksi pembakaran itu terdiri dari 2 seperti tadi, yaitu reaksi pembakaran sempurna dan reaksi pembakaran tidak sempurna. Reaksi pembakaran sempurna itu akan menghasilkan CO2, sedangkan reaksi pembakaran tidak sempurna itu umumnya menghasilkan CO. Nah, contohnya itu ada C2H4 direaksikan dengan O2. Nah, karena kita harus menyamakan sisi kanan dan sisi kirinya. Dimulai dari yang sebelah ini, berarti kan CO2, di sebelah kirinya itu 2, maka kita berikan koefisiennya itu adalah 2. Dan untuk halnya di sebelah kiri itu 4, maka di sini 2, berarti kurang 2. Berarti kita beri koefisiennya itu 2. Nah, karena di sini ada 4, sekarang ada 2, berarti dibagi menjadi 3. Oke, lanjut ke pembakaran tidak sempurna. Di sini terdapat contoh C2H4 lagi direaksikan dengan O2 sama seperti tadi. Nah, dia menghasilkan CO tambah H2O. Nah, seperti tadi dia harus disamakan sisi kanan dan sisi kirinya, sehingga kita dapatkan di sebelah kiri kan terdapat 2, C-nya 2. Nah, di sebelah kanan juga kita harus berikan koefisiennya itu 2. Nah, yang sebelah kiri hanya 4, dan sebelah kanan itu hanya itu ada 2, berarti dia koefisiennya kurang 2, sehingga kita beri koefisiennya 2. Sedangkan O-nya itu tidak ada. Jadi O-nya di sini kita beri di sini 2, di sini 2, dan sebelah sana juga 2, jadi di sini 2. Kan 4 bagi 2 yaitu 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat alumina, yang mana sifat fisika pada alumina itu sama dengan sifat fisika
panel semakin tinggi dan titik ini semakin besar. Yang kedua, semakin banyak cabang, maka titik ini semakin turun. Yang ketiga, mudah larut dalam senyawa yang kurang polar. Baik, saya akan menjelaskan tentang reaksi Alpuna. Di reaksi Alpuna itu ada reaksi pembakaran. Di reaksi pembakaran biasanya terjadi reaksi oksidasi atau penambahan O2. Di reaksi pembakaran juga ada reaksi sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna menghasilkan CO2 atau gas karbon dioksida. Di reaksi tidak sempurna menghasilkan CO atau gas karbon monoksida. Contohnya di sini ada propena. Ada propena yang dimana kita harus menseimbangkan antara yang kanan dan yang kiri. Kemudian di sini ada propena. Di sebelah kiri ini C-nya ada 3 dan di sebelah kanan C-nya tidak ada, maka kita tambah koefisiennya menjadi 3. Di sebelah kiri hanya ada 6, maka kita tambah di sebelah kanan ini hanya 3. 3 dikali 2, 6, jadi sama-sama 6. Kemudian di sebelah kiri O-nya itu ada, di sebelah kanan O-nya itu ada 6 ditambah 3, 9, maka kita tambah di sini koefisiennya 9 tambah 2. Kemudian lanjut ke contoh yang kedua, ada butena. Di butena ini ada C4H6 ditambah O2 menghasilkan CO ditambah H2O. Yang ini yang tidak sempurna. Kemudian kita seimbangkan antara kanan dan kiri. Di sini C-nya, di kiri C-nya ada 4, di kanan C-nya kita tambahkan koefisiennya 4. Kemudian di sebelah kiri hanya 6, di sebelah kanan kita tambahkan 3. 3 dikali 2, 6. Jadi sama-sama hanya 6. Kemudian di sini O-nya ada 4 ditambah dengan 6 menjadi 7. 7 per 2. Contoh reaksi pembakaran ini yang sempurna dan yang tidak sempurna. Kemudian ada reaksi adisi. Reaksi adisi ini adalah pengubahan ikatan penangkap menjadi ikatan tunggal. Yang dimana contohnya ada C pangkat 3, C menghasilkan kita putuskan satunya namanya menjadi C pangkat 2. Kemudian kita putuskan satu lagi menjadi C-nya pangkat 1. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu reaksi hidrogenasi, yaitu kita pakai satu propena. Nah, di sini ada CH pangkat 3, C, CH3 ditambah 2H2. 2H2 ini terjadi pada reaksi hidrogenasi, yaitu 2H2 ini kan ada 4 H-nya. Jadi kita masukkan H yang ini, kita masukkan ke dalam CH sini karena C yang mengikat H paling banyak, dia yang akan duluan masuk tidaknya. Kemudian yang satu lagi kita masukkan ke C sini. Jadi dia itu di sini kita tuliskan satu lengkapnya. Jadi menghasilkan CH2 pangkat 2 menjadi CH, CH3 ditambah H2. Kemudian ada satu lagi hanya kita masukkan ke dalam CH sini, ke CH2, yang satu lagi kita masukkan ke CH. Jadi menghasilkan CH3 lambang 1, lambang atas lambang tunggal, CH2, CH3. Dia menghasilkan
CH. Dia tadi udah masuk 2, berarti CH 3. C. C-nya dia ada BR, berarti 2 BR-nya. Memiliki cabang 2 C-nya. Dan CH 3. Di sini kita ganti nomor yang ini dan nomor yang 1, 2. Jadi dia namanya 2,2 dibromopropen. Oke, sekian, terima kasih. Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, mohon maaf, kami sudahi dengan assalamualaikum